Allah ketika mencabut ilmu dari dunia ini, karena salah satu tanda dekatnya hari kiamat adalah dicabutnya ilmu. Dan Rasul mengatakan Allah ketika mencabut ilmu dari dunia ini tidak langsung mencabutnya dari dada para ulama, akan tetapi mewafatkan para ulama. Sehingga ketika habis para ulama diwafatkan oleh Allah, maka muncullah orang-orang bodoh yang berbicara, dia pun ditanya dan memberikan fatwa. Dia sesat dan menyesatkan. Ini yang kita khawatirkan, yang menjadi konsumsi bagi anak-anak remaja kita. Ya. Ada orang yang dijuluki kiai, katanya bisa berbicara dengan semut. Ya. Dan pengikutnya tidak sedikit, anak-anak muda. Ya. Itu baru segitu, belum dajjal. Ya. Jadi betul-betul kita harus bekerja keras, berpikir keras dan bekerja keras. Ya. Sekira demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk bisa mendidik anak-anak kita dan remaja-remaja kita. Kemudian pertanyaan selanjutnya, orang-orang yang terpaut hatinya di masjid, masih ada yang sering saling sakit hati, Pak. Ya. Apakah memang yang demikian masih bisa dapat naungan di hari kiamat? Ya. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28 atau tidak salah, kalau tidak salah ayat 28 atau 29, Allah mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum, ketika bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhannya. Ya. Yang namanya manusia berkumpul, ya, masing-masing membawa karakter, ya, ada plusnya ada minusnya, ya. Jadi bagaimana kita pandai-pandainya menata hati kita, ya, ya, sabar menghadapi macam-macam orang seperti itu, ya. Jadi alangkah indahnya ketika kita diberikan oleh Allah taufik untuk berlapang dada dengan sikap orang-orang yang mungkin sering membuat dahi kita mengkerut. Ya. Jangankan kita, Pak, di zaman sahabat saja, zaman setelah Rasulullah meninggal, terjadi perseteruan antara dua sahabat dan saling berperang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertemu di tempat yang baik ini, yang penuh rahmat. Jadi saya tadi tertarik dengan pembukaan tadi itu yang disampaikan oleh Ustadz, bahwa pertemuan kita ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul bahwa sebagai inspirasi bagi saya pribadi, atau kalau bisa kita yang hadir ini, bahwa pertemuan itu dalam kebaikan ini bukan suatu kebetulan. Adalah bentuk, ini adalah terimplementasinya dari sebuah pikiran, usaha, pengorbanan dari ibadah yang kita lakukan. Sehingga orang-orang baik itu dipertemukan dengan orang-orang baik di tempat mendapatkan kebaikan. Jadi bukan suatu kebetulan itu pertemuan yang seperti ini, akan tetapi adalah sebuah terimplementasinya dari sebuah yang kita usahakan selama ini, yang kita pikirkan selama ini, yang kita korbankan selama ini. Nah, inilah buahnya, yang merupakan rezeki yang bukan berbentuk materi, tapi ini luar biasa. Dan juga tadi, jadi ini dulu sebagai inspirasi bagi kita, ya. Jadi tadi juga saya tertarik dengan 7 naungan yang pada mahsyar nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang hatinya selalu terpaut di masjid.
Inilah yang kita perlu, mungkin saya ingin mendapat masukan bersama bahwa kita ini ada banyak tahu teman jamaah yang selalu kita ketemu di masjid. Yang barang tentu dia itu sudah terpaut hatinya di masjid. Namun di dalam masjid atau di masjid manapun itu, apakah itu pengurus, apakah itu jamaah aktif, sering digoda oleh setan di sini. Sehingga memunculkan cedera hati kadang antara pengurus dengan jamaah dimanapun. Saya bukan pengurus di sini, tapi saya berbicara secara umum ini. Ada satu contoh perumpamaan. Seorang marbot itu agak jauh. Pengurus ada di dekat AC. Dia bilang, matikan AC-mu ini. Marbot ini yang juga, walaupun dia muda, dia juga punya pemikiran yang kenapa bukan kamu saja matikan, kamu kan sudah di situ. Masa saya yang jauh di sana kau panggil matikan ini. Ini bukan salah siapa, tapi ini permainan setan di sini. Permainan setan yang mengganggu, yang mencederai hati kepada pengurus. Bahkan yang saya perhatikan itu, karena alhamdulillah ada beberapa masjid yang saya coba-coba aktif berpindah-pindah. Memang di dalam itu selalu saja itu setan mengganggu, apakah itu antara imam, apakah jamaah. Jamaah maunya cepat, jangan terlalu lama kalau jadi imam. Yang satunya bacaannya kurang ini. Padahal kalau dia disuruh naik, bacaannya lebih parah. Inilah setan mengganggu. Setan mengganggu di sini. Jadi kembali lagi pada awalnya yang saya sampaikan tadi, bahwa saya ingin mendapat masukan tentang satu di antara 7 yang mendapat naungan di masjid, pada masyarakat, yaitu orang yang hatinya selalu terpaut di masjid, yang mendapat godaan di sini, apalagi dia banyak sekali kesalahan yang dia lakukan di masjid menurut orang di dalam. Padahal dia hatinya ini terpaut di masjid, apakah dia itu mendapat naungan? Sedangkan jamaah yang lain, baik pengurus yang lain, jengkel melihat dia punya perilaku. Apakah dia itu mendapat naungan? Jadi ini berlaku secara umum di masjid-masjid manapun saya perhatikan begitu. Baik dari marbotnya, baik dari pengurusnya, di tempat-tempat lain saya selalu mendengarkan keluhan. Ada yang gajinya hanya 800 disuruh bagi 3 marbot. Ada ini tidak mengeluh, marbotnya ini tidak mengeluh, padahal 800 gajinya dibagi 3, disuruh membersihkan pagi, siang, malam, yang pohonnya di masjid itu tidak berhenti jatuh. Setiap pengurus datang, kenapa kau terus sekali nih? Bersihkan ini. 800. Kemudian saya berpindah di masjid lain, saya perhatikan gajinya 1 juta, kerjanya tidak terlalu banyak. Ini juga mengeluh. Ada nih yang provokasi. Pindah kamu di masjid lain. Lebih banyak gajimu di tempat lain. Kalau kerja jadi sales atau apa di luar, tidak mungkin 1 juta. Sekarang gajimu 1 juta di sini. Setiap kamu ketemu dengan pengurus, kamu dimarahi. Ini setan lagi kembali bermain. Jadi kembali lagi pada saya yang ini, supaya ini kita membahas bersama, apakah orang-orang yang banyak celahnya ini tetap mendapat naungan pada masyarakat nanti, padahal dia punya perilaku di masjid itu menurut orang lain, bukan menurut Allah ini. Menurut orang jamaah di dalam itu, ini orang ini selalu di masjid baru tidak beres dia punya. Itu saya dulu, karena saya terlalu mendominasi ini. Nanti teman-teman lain berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini hadis atau apa ini? Jadi kalau kita sedekah yang paling ringan adalah senyum, ya. Jadi ada salah seorang dosen itu remaja. Saya pikir remaja karena masih sama dengan umurnya Pak Ustaz barangkali. Karena yang dia ajar itu anak-anak mahasiswa, jadi berarti remaja juga. Jadi dia itu sebenarnya ahli penyakit otak, neurolog. Jadi dia berpendapat begini. Jadi senyum itu memberikan sedekah yang paling ringan, itu ada kaitannya dengan medis. Ya. Karena katanya kalau kita senyum atau ketawa dengan ikhlas, itu di kepala kita itu ada kurang lebih 40 otot katanya. Nah kalau kita senyum itu hanya 3 otot yang bekerja, jadi kepala kita itu ringan.
Jadi apa namanya, relax ibarat gitu. Yang bekerja itu hanya otot mata, otot hidung dan otot mulut. Itu kalau senyum itu dikaitkan dengan tadi itu senyum memberi sedekah yang paling ringan, dikaitkan dengan medis. Sehingga kalau kita senyum dan selalu senyum, memberi senyum dengan ikhlas, itu muka kita cerah terus. Jadi coba lihat orang yang selalu berpikiran positif, itu kan senyum-senyum itu. Itu cerah itu mukanya. Tapi kalau kita sebaliknya selalu marah atau dongkol apa segala, itu lebih 20 otot yang bekerja. Karena 20 otot yang bekerja sehingga itu kerut-kerut kepala itu kelihatan sampai muka itu pucat. Nah, itu dia bilang, itu dia kaitkan dengan, ya barangkali itu yang gambaran yang bisa saya sampaikan. Karena ini sebenarnya ini dosen tapi dia sering berceramah. Dan itu kebetulan langganannya TVRI dulu sewaktu saya tugas di Manado. Langganan TVRI. Karena dia bilang, kenapa saya jadi ustaz? Karena saya selalu dipanggil ustaz. Jadi saya penceramah. Saya belajar. Ya terima kasih Ustaz, ini saja pengalaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara 7 golongan itu ada golongan yang disebutkan oleh Rasulullah, syabani tahabba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang muslim yang saling mencintai, saling menyayangi karena Allah. Mereka bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Berkumpul sama-sama karena sama-sama mau beribadah kepada Allah. Kapan satu orang berhenti beribadah, menjadi fasik atau menjadi munafik atau menjadi kafir, maka di situ berpisah. Ya, itu yang dimaksud. Jadi kalau di antara 7 golongan itu salah satu saja sifat yang dimiliki oleh seorang muslim dan sifat lainnya tidak dimiliki, ya Allah alam, mungkin naungannya mencoba setengah setengah badannya saja kena naungan atau bagaimana, Allahu a'lam.